Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina Anggreni, NIM 3518026. Di sini saya akan mereview tentang salah satu film yang berjudul To The Bone. Film To The Bone ini merupakan film yang bergenre drama Amerika yang dirilis pada tahun 2017 dan dirilis di seluruh dunia dan di Netflix pada tanggal 14 Juli 2017. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Marty Noxon dan dibintangi oleh salah satunya yaitu Lily Collins yang berperan sebagai Ellen, di mana Ellen berperan sebagai tokoh utama dalam film ini. Secara umum, film ini menceritakan tentang wanita muda yang sedang berjuang melawan anoreksia. Jadi film To The Bone ini menceritakan tentang wanita yang bernama Ellen yang mengidap penyakit anoreksia. Anoreksia itu sendiri yaitu gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Penderita anoreksia terobsesi untuk memiliki tubuh yang kurus. Mereka selalu melakukan upaya untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal menurut mereka. Jadi si Ellen ini selalu tidak menghabiskan santapannya atau makanannya. Bahkan seringkali dia sampai memuntahkannya. Dan setelah makan atau setiap malam sebelum tidur, Ellen melakukan sit up untuk membakar kalori yang ada di tubuhnya. Jadi si Ellen ini juga tahu berapa kalori yang ada pada suatu makanan atau minuman. Jadi gangguan yang dialami oleh Ellen ini yakni anoreksia disebabkan oleh permasalahan keluarga yang semakin memburuk dan trauma yang dialami oleh Ellen sendiri. Jadi ayah dan ibu Ellen ini sudah berpisah dan ayah Ellen sudah mempunyai istri lagi yang bernama Ibu Susan, yaitu sebagai ibu tiri Ellen. Mereka berpisah karena ibu Ellen ini memiliki kelainan seksual di mana ibu kandung Ellen ini mengalami lesbian. Jadi mereka berpisah dan semakin memburuk karena selalu ribut dalam keluarganya yang menjadikan Ellen menderita anoreksia ini. Jadi Ellen ini tinggal bersama ayah dan ibu tirinya dan adik tirinya. Pada awalnya Ellen tinggal bersama ibunya karena ibunya tidak sanggup lagi untuk menghidupi Ellen. Terus ayahnya mengambil Ellen untuk tinggal bersamanya dengan ibu tirinya dan adik tirinya yang bernama Kelly. Sampai pada suatu hari di mana gangguan Ellen ini semakin memburuk dengan ditandai dengan tubuh Ellen yang semakin kurus. Dan pada akhirnya ibu tiri Ellen memutuskan untuk membawa Ellen ke salah satu tempat untuk penyembuhan anoreksia ini sendiri. Setelah mendatangi tempat itu, Ellen bertemu dengan Dr. Beckham dan diperiksa oleh Dr. Beckham serta ditanya beberapa hal. Setelah itu, Ellen ditawarkan untuk tinggal di rumah penyembuhan anoreksia, di mana dalam rumah itu terdapat beberapa anak pula yang mengalami anoreksia seperti Ellen, akan tetapi berbeda levelnya. Ada yang sudah terlalu berat, ada yang ringan, ada juga yang seperti Ellen. Ellen ditawarkan untuk tinggal di rumah penyembuhan anoreksia itu selama 4-6 minggu. Pada awalnya Ellen langsung menolak, tapi akhirnya dengan bujukan ibu tirinya, Ellen memutuskan untuk mau tinggal di rumah penyembuhan anoreksia itu dan datang bersama ibu tirinya.
Dalam penyembuhannya, Dr. Beckham menggunakan pendekatan terapi keluarga satir atau conjoint family therapy. Menurut pendekatan ini, masalah yang dialami oleh anggota keluarga berhubungan dengan harga diri atau self-esteem dan komunikasi. Self-esteem di sini didefinisikan dengan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara positif maupun negatif. Jadi dalam film ini, si Ellen itu menilai dirinya secara negatif, di mana ditunjukkan dengan perlakuan Ellen yang terus-menerus menginginkan tubuh yang kurus karena dia menganggap dirinya kurang sempurna. Sedangkan komunikasi yang terdapat dalam keluarga Ellen ini antara ibu tiri Ellen, ayah Ellen, dan ibu kandung Ellen ini memiliki jenis komunikasi U-message, di mana jenis komunikasi ini berbentuk dalam contohnya, misal selalu menilai orang secara gamblang. Hal tersebutlah yang memicu keributan dalam keluarga Ellen ini dan memperburuk keadaan Ellen. Hal tersebut dapat dilihat ketika Dr. Beckham memanggil seluruh keluarga untuk menjalankan terapi keluarga, di mana saat itu malah terjadi keributan karena pada masing-masing antara ibu tiri Ellen dan ibu kandung Ellen memiliki pendapat sendiri atau saling menilai satu sama lain. Satir mengatakan bahwa dalam pendekatan ini, terapis harus membantu klien untuk memahami dunia secara positif, seperti yang dilakukan oleh Dr. Beckham pada pasiennya. Pada film itu, ketika adegan Dr. Beckham mengajak semua pasiennya keluar, dan pada salah satu tempat itu seperti ada air hujan. Di situ semua pasien disuruh untuk merasakan keadaan saat sekarang, di mana dia harus sadar bahwa sekarang itu dia masih hidup dan dia akan baik-baik saja. Dan teknik yang digunakan yaitu dengan konseling kelompok, seperti yang dapat dilihat ketika ada konselor wanita pada saat itu duduk bersama pasien-pasien dan menanyakan satu persatu pasien itu, menanyakan bahwa apa yang ingin diungkapkan pada hari ini. Dr. Beckham pun dalam penyembuhannya tidak memaksakan pasien untuk menuruti apa perintahnya. Dia hanya meyakinkan dan menyadarkan bahwa pasien itu mereka akan baik-baik saja, seperti yang dapat kita lihat pada saat ketika Ellen dan Dr. Beckham berbicara berdua, dan Ellen merasa marah kepada Dr. Beckham, yang pada akhirnya Ellen memutuskan untuk keluar dari rumah penyembuhan anoreksia tersebut. Dr. Beckham pun tidak memaksakan Ellen untuk tetap tinggal di situ dan memberikan kebebasan untuk Ellen, apakah Ellen mau pergi atau nanti mau kembali lagi, itu semua keputusan ada pada tangan Ellen. Pada akhirnya pada saat itu Ellen mulai sadar dan mulai merasakan bahwa dia masih hidup dan dia harus berjuang melawan anoreksia ini. Lalu Ellen pun kembali lagi pada rumah penyembuhan anoreksia tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.